Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillah ketemu sama Mas T lagi, masih di suasana weekend tentunya ya. Happy weekend bagi yang sedang menjalankan aktivitas hari ini, yang libur semangat, yang lembur buat nyari rezeki juga semangat ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Semoga yang sedang sakit cepat sembuh, yang sedang punya masalah cepat selesai. Kalian yang mungkin sekarang sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Yang rezekinya lagi seret semoga lancar lagi. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, semoga teman-teman hutangnya ndang lunas. Amin ya Allah. Kabare pripun sederek? Saya Mas Tulus, alhamdulillah. Baik Mas Tulus, alhamdulillah. Pokoknya teman-teman yang nonton video ini, insya Allah kabarnya baik, kesehatannya baik, rezekinya baik, selalu dalam keadaan baik, dan dijauhkan dari bala apapun sama Gusti Allah. Amin. Semangat ya. Yang lagi jalan-jalan hati-hati, yang lagi ngumpul sama keluarga juga semangat, yang lagi hibernasi di rumah ada hibernasi, ada. Aku aja kalau misalnya Sabtu, Jumat satu minggu kerja, Senin itu aku bener-bener nggak mau diganggu gugat sama siapapun. Wes pokoknya orang mangan nih, orang luwe banget gitu. Rasanya kayak main geletak aja gitu. Ya itu namanya hibernasi. Kita kayak balas dendam sama tenaga yang udah kita keluarkan beberapa hari yang lalu ya. Wes pokoknya mau libur, mau hibernasi, mau jalan-jalan, quality time sama siapapun tetap harus semangat. Semoga dalam keberkahan selalu ya. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Untuk teman-teman yang sudah sering bolak-balik, selamat datang lagi tentunya. Terima kasih. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Penyemprote parfum ki jadi masalah we tak buang ngono mari. Terima kasih buat teman-teman yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, matur nuwun ya orang baik. Yang belum subscribe, yang baru atau yang lama, ayo support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang, boleh teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video. Kalian bisa manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri. Buat semuanya saja, semoga kondisi kita selalu dalam kebaikan ya. Amin. Terima kasih banyak. Mau bahas apa Mas Tulus? Mas Tulus pengen sedikit mengomentari dan juga memberikan tips kepada kalian terkait dengan sekarang ini kan lagi marak banget kasus pembenahan ya, penghilangan nyawa seseorang ini kan lagi marak ya. Bahkan ada yang pelakunya itu diperkaos sampai pelakunya itu ternyata orang terdekat teman-teman. Jadi kayak
anggota keluarga, terus kemudian teman-teman dekatnya. Ini juga banyak sekali hal-hal yang seperti ini yang sedang beredar di kita. Kemudian banyak banget subscriber kita yang cerita bahwa dia itu sering banget kehilangan uang di balik usahanya dia. Jadi memang seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, banyak sekali bangsa jin yang sedang ditugaskan buat gaduh ya. Nanti Mas Tulus akan jabarkan lebih luas. Intinya yang mau kita bahas adalah itu, sesuai dengan judul yang kalian baca. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih. Aku nggak tahu yang kirim panci ini siapa, tapi ada kiriman panci. Kalau tidak salah saya baca untuk isinya itu muat di 5 liter ya teman-teman. Jadi aku terima kasih banyak. Untuk panci kami sudah tidak membutuhkan ya saudaraku. Masalahnya panci itu gede teman-teman, jadi Mas Teh nggak ada tempatnya. Dan memang kemarin sempat ngomong ya, aku baru sadar setelah beberapa kali ngomong, Mbak Nevi juga mau bantu, tapi saya bilang sudah ada Mbak, nanti takutnya teman-teman yang lain masih nonton videonya, terus teman-teman masih kirim panci, saya minta maaf. Untuk panci kukusnya kita sudah cukup ya teman-teman, sudah dapat 1, yang kemarin juga 1, malah ada 2. Jadi cukup. Sekali lagi saya hanya bisa bilang terima kasih. Kayak Mbak Nevi mau ngirim aja sampai saya tolak, kenapa? Karena memang sudah ada. Jadi teman-teman yang di rumah, aku terima kasih wujud sayang cinta kasihnya sama kami. Mudah-mudahan yang kayak Mbak Nevi sudah niat ya, sebenarnya Allah sudah catat niatnya itu dan pahalanya akan terus ngalir, karena bukan Mbak Nevi nggak jadi beliin, tapi memang kita yang nolak, karena memang sudah ada. Jadi mudah-mudahan nanti pancinya manfaat ketika digunakan buat masak persedekahan, ya, buat masak nasi bok dan seterusnya, pahalanya ngalir kepada yang bersedekah. Saya nggak tahu ini siapa yang kirim, tapi terima kasih dan mohon maaf untuk selanjutnya. Cukup ya teman-teman pancinya ya. Jadi maaf beribu maaf, bukan menolak tapi tempatnya gak ono. Masalahnya kami di sini masih ngontrak ya teman-teman, dan panci itu gede banget. Jadi tempatnya agak susah dan kami sudah punya 2. Jadi kalau dikirim lagi kayaknya ngapunten, boten sanggup tempatnya. Tapi terima kasih, nggih. Berkah, mudah-mudahan pahalanya ngalir bagi siapapun yang sudah membantu ya, tanpa terkecuali. Terima kasih dan mohon maaf ya teman-teman ya. Yuk kita ngemis lagi sama Allah, kita minta lagi sama Allah, mudah-mudahan Allah izinkan sedekah nasi box kita ada dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Amin. Semoga Allah kirimkan malaikat-malaikat nasi box untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun sederek sudah mendoakan ya. Kalau kalian pengen bantu silakan, caranya mudah, cek kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya terserah teman-teman mau sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sudah reguler, saya ucapkan terima kasih banyak. Setiap Jumat, setiap habis gajian, setiap habis mendapatkan rezeki, selalu ingat sama nasi box. Saya ucapkan terima kasih, nggak bisa saya sebut satu-satu, buat semuanya pokoknya yang memang menyisihkan rezekinya dari gaji, entah dari setiap Jumat, dari uang apapun itu, saya hanya bisa bilang terima kasih buat yang reguler ya. Bukan soal jumlah, bukan soal nominalnya teman-teman, tapi regulernya itu saya sangat syukuri. Terima kasih banyak, sangat-sangat membantu. Mudah-mudahan sedekahnya jenengan yang untuk nasi bok, Allah terima pahalanya disampaikan kepada yang dituju sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, amin. Mudah-mudahan segera dikabul hajat baiknya dan semoga jadi pendorong doa untuk jadi tolak balak bagi jenengan yang bersedekah. Amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun nggih sederek, terima kasih. Oh iya, minyak bidara masih ada di hari Senin ya pengirimannya, tidak bisa untuk hari Sabtu dan Minggu. Yang mau tahu manfaat minyak bidara, tonton video packingnya Mas Tulus. Setelah paham, langsung pesan ke nomor WhatsApp yang di 0857. Banyak banget yang minta, Mas mau hubungi Mas Tulus itu kemana? Lah di Instagram ada.
di deskripsi ada nomor WhatsApp Mas Tulus. Jadi simpel, dapetin nomornya Mas Tulus tuh gampang. Syaratnya yo sabar ya, syaratnya sabar. Itu aja, hanya itu yang harus jenengan bayar ke Mas Tulus. Gratis, mau konsultasi, mau ngobrol, mau nanya sesuatu, gratis tis-tis, nggak ada mahar-maharan. Tapi syaratnya sabar. Yang WhatsApp Mas Tulus niku banyak soalnya ya. Wah, formatnya kalau pesan minyak bidara Mas Tulus saya pesan 3, alamatnya ini, kode posnya ini. Oke, detailnya seperti itu ya teman-teman yang sudah pesan. Semoga manfaat jadi obat ya. Amin. Matur nuwun. Terima kasih banyak. Ya. Akhir-akhir ini teman-teman banyak sekali kasus penghilangan nyawa dan yang kita simak baik di media online, di berita nasional, baik di TV ya, kemudian dari beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa kita perhatikan atau bisa kita lihat setiap hari banyak sekali kasus penghilangan nyawa di sini. Dari yang di Palembang ya, yang diperkaos ternyata yang memperkaos ini 1 yang dewasa, yang 3-nya masih di bawah umur, naudzubillah min dzalik, sudah diperkaos dulu, malah katanya dia bangga, woi aku udah memperkaos dan bla 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 lo si A, dan ternyata setelah sudah meninggal dia ikut takziah, dia ikut ngaji Yasin, dikirim doa buat yang di Beneh. Kemudian berikutnya adalah kasus yang ada di Padang nih sekarang masih belum ditemukan ya, perempuan atau gadis yang menjual gorengan kemudian menjadi korban kekerasan, baik kita masih belum tahu soal itu, tapi soal tindak kekerasannya ini sampai meninggal dunia juga di Padang juga sedang diusut ya sekarang. Kemudian kasus pembenahan dari orang tua ke anak, anak ke orang tua. Kemudian ibu yang iri dengan kecantikan anaknya dibenah teman-teman. Gara-gara anak kandungnya tadi lebih cantik daripada dia, dan ya ini udah mulai di luar batas loh. Kemudian kasus lain adalah sekarang teman-teman subscriber nih banyak banget yang cerita, Mas Tulus, dari yang Mas Tulus sampaikan itu tuh benar ya. Kami sering banget kehilangan uang, atau setidaknya yang kami hitung itu dari modal sampai pendapatan tidak sesuai. Ya teman-teman, jadi ini banyak banget yang cerita. Kasus-kasus seperti ini sudah saya sampaikan. Kenapa di September ini memuncak? Kenapa di September ini justru makin banyak ya kasus-kasus begini, baik penipuan, kemudian bundir teman-teman. Ini bundir ini juga lumayan banyak. Saya sudah ingatkan dari awal ya bahwa memang ada launching yang dilakukan oleh Mbah D terkait dengan sosok makhluk. Silakan tonton videonya. Kalau nggak salah judulnya apa ya teman-teman? Soal Mas T yang ngomongin ada launching jin yang memang ditugaskan buat gaduh. Memang fokusnya ke penyakit, tetapi ini akan cenderung menyerang ke siapa saja. Ya, ini bisa menyerang ke siapa saja. Saya jelaskan sedikit. Makhluk ini bisa menyerang siapa saja dengan berbagai macam kemampuan yang dia miliki. Salah satunya adalah dengan menghasut. Makhluk ini tidak mengerikan. Kalau bagi yang melihat mengerikan berarti matanya agak kurang tajam. Ya, makhluk ini wujud aslinya memang tidak mengerikan. Kalau yang tidak paham mungkin akan melihat seperti naga, seperti kambing, seperti anjing, seperti serigala, seperti kerbau ya yang ada sungutnya. Wujudnya memang dia macam-macam dan terlihat mengerikan. Tetapi ketika kalian bisa mengakses ini secara jauh, kalian tahu bentuknya, kalian juga cuma ketawa paling. Bentuknya itu tidak menyeramkan kalau bagi saya. Tetapi sayangnya makhluk ini tuh licik teman-teman. Makhluk ini tuh licin sekali kayak belut. Jadi itu yang lebih bahaya menurut aku loh. Kita tuh lebih bahaya berhadapan dengan orang pinter yang gak pinter loh. Daripada orang bodoh yang kelihatannya jelek, ya. Orang bodoh yang kelihatannya miskin, maaf lebih kasar bahasanya. Tapi lebih bahaya lagi orang-orang yang diberi kelebihan dengan wujud yang ganteng, yang cantik, yang kaya raya, yang kelihatan agamis, ternyata busuk. Sama halnya dengan makhluk ini. Makhluk ini tuh gambaran dari sifat angkara murkanya manusia sebetulnya. Jadi makhluk ini tidak menyeramkan, tetapi lumayan licin. Dan dia bisa menghasut kita dari beberapa hal. Dari segi kesehatan, kerucuhan rumah tangga, bahkan terkait dengan kesusahan ekonomi, dan memicu orang melakukan tindakan di luar yang difikirkan. Contohnya, bundir. Kemudian menghilangkan nyawa seseorang, menjadi
pelaku kriminal, kemudian juga membuat gaduh setiap perkumpulan. Rasanya kayak susah menemukan gitu loh. Perselisihan paham akan muncul dengan mudah di balik perkumpulan-perkumpulan orang. Baik di lingkup agama, baik di lingkup sosial, politik, dan seterusnya. Ini akan banyak kegaduhan. Dan makhluk ini tugasnya memang itu. Fokus awalnya sebenarnya adalah ke arah sakit, ke arah penyakit. Tetapi dia fungsinya juga lumayan licik. Salah satunya adalah memicu kecelakaan, bahkan dia bisa memicu manusia melakukan tindakan untuk membuat alam menjadi murka. Berarti makhluk ini juga bisa memicu musibah. Secara garis besarnya seperti itu. Yore, maaf ya, Rek. Mulutnya garing. Takutnya terlihat itu nggak enak ditonton gitu loh. Makanya masih suka kayak gitu. Nah, makhluk ini sebetulnya lebih konkret lagi bisa mempengaruhi siapapun yang memang jiwanya sedang kurang baik. Bukan hanya dari segi kesehatan, bukan hanya dari kegaduhan, tapi makhluk ini bisa membuat kita menjadi stres secara tiba-tiba, lebih mudah jatuh. Kemudian kalian-kalian yang, ini khususnya buat orang-orang introvert ya, hati-hati ya. Kalian-kalian yang introvert sepertinya juga akan lebih mudah terpengaruh, gampang menangis, gampang emosional, kalian akan lebih mudah untuk terprovokasi dengan sesuatu dan akan lebih mudah untuk disusupi. Jadi dia tuh dari berbagai macam aspek, teman-teman. Dan konkret banget dan komplit banget. Bisa memicu dari beberapa hal ya. Termasuk secara psikis kita bisa dipengaruhi. Ternyata setelah dipelajari ya, ada beberapa hal yang disampaikan yang ke saya terkait dengan ini. Sebenarnya makhluk ini kekuatannya tidak terlalu powerful, kemudian tidak memiliki wujud yang mengerikan seperti disampaikan sebelumnya, tetapi makhluk ini tuh licin, fleksibel, ngerti maksudnya ya. Jadi dia tidak punya kekuatan yang lebih power, bukan kekerasan yang dia gunakan, bukan kanuragan yang dia gunakan, tetapi adalah taktik. Dia pakai otaknya buat bikin kita menjadi lebih ricuh. Orang-orang akan lebih stres, kemudian melakukan tindakan bundir ya. Dipancing buat ikut pinjol, dipancing buat ikut judol ya. Ujung-ujungnya terpicu nih karena udah stres banget, disusupilah sama dia. Akhirnya ini akan membuat orang-orang menjadi terpengaruh dan akhirnya melakukan tindakan di luar yang dia bisa lakukan. Termasuk bundir, kemudian menghilangkan nyawa orang lain, bahkan menjadi pelaku kriminal. Atau bahkan dia jadi biang dari kesalahpahaman, atau dia bisa jadi biang dari kegaduhan itu gitu loh teman-teman. Jadi dia itu sebenarnya kuncinya dia, tapi dia justru mancing kita sehingga kita akan dibuat gaduh. Jadi waspada dan juga hati-hati. Nah, dari video ini saya ingin menjabarkan secara detail untuk apa? Untuk tingkat kewaspadaan kita biar lebih hati-hati. Kapan makhluk ini akan bisa mendekat dengan kita, dalam kondisi apa? Simpelnya, saya sebenarnya sudah bilang dari awal teman-teman, makhluk ini tidak bisa punya kekuatan kuat sekali ketika kita sedang baik-baik saja pemikiran kita. Makanya dari awal yang menyampaikan, tolak balaknya atau penolaknya yang paling simpel adalah hati dan juga jiwa kita harus bahagia dengan kondisi apapun. Nah, ini susah bagi orang-orang pemikir. Gak usah orang lain, saya pribadi itu juga susah. Saya orangnya pemikir. Walaupun saya terkesan masa bodoh, tapi tetap saya pikirin. Itu saya. Jadi untuk orang-orang seperti saya sepertinya juga agak susah membahagiakan diri di balik beban yang sedang kita harus perjuangkan. Ini juga nggak gampang memang. Tapi kunci awalnya adalah itu. Nah, kemudian juga terkait makhluk ini bukan hanya membuat gaduh, makhluk ini juga bisa memicu orang melakukan tindakan untuk mencari rezeki dengan cara yang tidak halal, salah satunya dengan memanfaatkan makhluk gaib. Jadi akan banyak orang yang kehilangan uang ketika kalian sedang tidak bahagia. Yang kehilangan uang ini kebanyakan adalah orang-orang yang saya bilang bukan tidak harmonis, tapi kurang harmonis dalam hubungan rumah tangganya. Kemudian kurang bahagia, kebanyakan pikiran, tidak terlalu fokus, sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh mereka. Jadi dorongannya sudah didorong sama makhluk ini, kita bisa terhasut ke kanan kiri. Ada juga bisa diambil, ada juga yang kita yang salah hitung gara-gara kita tidak konsentrasi.
Dari awal dia sudah bisa mempengaruhi psikis kita. Secara konsentrasi, secara poin-poin tertentu kita akan dibuat lebih emosional, lebih pemarah. Di rumah tangga kita nggak cocok dengan suami, dikit-dikit berantem. Dengan orang lain kita nggak cocok terus, rembukan nggak pernah bener. Kemudian dalam kondisi itu, hitungan-hitungan yang sudah harusnya kita masuk pembukuan pengeluaran, akhirnya juga bisa salah atau bahkan juga bisa dicuri oleh mereka. Kuncinya yang paling awal, memang mungkin kalian akan berpikir ya, kok nggak nyambung ya Mas Tulus ya? Kenapa kita bisa menghindari makhluk itu dengan bahagia? Karena makhluk ini bisa mendekati kita ketika kita sedang tidak baik-baik saja. Baik secara pikiran, secara kesehatan, dan juga secara psikis teman-teman. Jadi kalian terlalu stres, kalian terlalu mikirin sesuatu boleh. Beban juga sama, saya juga tipikal orang yang sama. Tapi saya berusaha untuk, kalau saya begini sih belajarnya ini, maaf ya kalau saya, setiap manusia tuh pasti akan diuji sama Tuhan, dan yang aku yakini atau yang saya yakini adalah ujian yang Allah berikan atau Tuhan memberikan kita ujian sebenarnya sepaket dengan solusi, dan kita diuji berarti kita mampu sebetulnya. Allah tidak akan menguji hambanya, melainkan lebih atau sesuai dengan batas kemampuan orang tersebut. Jadi itu yang saya yakini. Makanya kadang-kadang ya nangis, kadang-kadang ya stres, tapi setelah itu enggak, gue harus bahagia. Enggak, kalau gue mampus nih bahasa kasarnya ya, kalau orang Jakarta, gue mampus gue rugi. Karena gue belum bisa menikmati hidup sesuai dengan mau gue. Istilahnya simpel kasarnya begitu. Tapi kalau gue nggak ibadah, gue juga rugi ketika tiba-tiba gue mampus. Gue nggak punya bekal buat di akhirat. Ini juga hal-hal yang bisa kita tanamkan. Maaf agak sedikit kasar, tapi itu kosakata yang digunakan oleh masyarakat Jakarta, Betawi khususnya, kasar, tapi itu menohok bagi saya untuk lebih lebih kuat dalam menghadapi sesuatu. Mungkin teman-teman bisa sampaikan tips itu ke tubuh kalian sendiri. Nah, tips yang paling utama adalah membahagiakan diri teman-teman, buat kalian dijauhi dari makhluk itu. Kalian mau jalan-jalan, saya tidak menyarankan, tapi kalau mau tetap ambil tanggal genap, kemudian juga harus dengan kondisi yang bahagia dan juga sukacita tubuh kita. Oke? Kamu tidak akan bisa dihasut ketika kamu bukan terlalu bahagia, tapi dalam kondisi yang fresh pikirannya, dalam kondisi yang bahagia. Ini versinya Eyang. Kemudian yang paling utama adalah tetap berdoa, meminta kepada Allah SWT, meminta sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, minta perlindungan Tuhan, kemudian bahagiakan diri, sama yang Mas Tulus sampaikan bagi kalian yang memang perjalanan jauh atau mau bepergian, supaya kalian dijauhi sama makhluk gaib itu simple. Selain meminta perlindungan Tuhan, kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan, ketika waktunya ibadah ya ibadah, tawadu, kemudian hal lain yang bisa kita lakukan adalah menjauhi tubuh kita dari najis. Bangsa jin itu suka dengan orang yang tidak mandi, orang yang jorok. Apalagi kalian habis berhubungan intim, tidak mandi, alias badan jenengan sedang najis. Jadi jangan salahkan orang lain ketika tiba-tiba kalian bisa mengalami kecelakaan di jalan ketika tubuh kalian sedang najis. Maaf, ini mungkin laki-laki atau perempuan yang habis masturbasi, yang tidak punya pasangan, masturbasi, kemudian melakukan seksual secara mandiri, atau melakukan zina, atau melakukan hubungan dengan pasangan sahnya sekalipun, ketika mau bepergian atau melanjutkan perjalanan kemanapun itu, usahakan berbersih dulu. Gak ada alasan buat jorok ketika kita di jalan. Aku kan gini cuman buat melampiaskan ini, Mas Teh, saya sopir sudah bertahun-tahun, itu hak kalian. Tetapi ketika kalian alasan untuk tidak mandi, saya tidak mau memberikan kompensasi soal itu, karena SPBU sekarang banyak kok di mana-mana yang bisa kalian mandi. Apa susahnya sih berhenti mandi bersih-bersih? Itu kan buat kalian sendiri. Jadi simple sebenarnya. Mau hal simple yang kita dijauhi dari makhluk jin apapun, simpelnya adalah jaga kebersihan tubuhmu. Kalau dengan kondisi berwudu ketika berjalan, atau wudunya itu 24 jam all in dengan kondisi wudu, itu lebih bagus. Ya, seperti itu. Jadi kalau kalian mau jauh dari makhluk ini, tadi yang pertama apa? Bahagiakan diri. Bahagiakan kejiwaan. Punya uang, nggak punya uang, yang penting bahagia. Jangan terlalu memikirkan sesuatu. Doa sama Allah, minta perlindungan, dijauhkan dari sesuatu yang kurang baik. Kemudian tadi yang sampaikan adalah dengan bahagia. Kalau masih sampaikan adalah dengan mandi dan kondisinya
bersih. Lalu Mas T, kalau bagi yang punya uang sering hilang, ini apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Ini pesan dari Eyang ya teman-teman. Kalian mau ikut mau tidak juga silahkan. Kalau mau diikuti monggo, tidak juga tidak masalah ya. Kalau kalian mau ikuti apa pesan Eyang dengan menggunakan janur, boleh. Yang tidak mau juga enggak apa-apa. Karena memang yang dibutuhkan adalah janur, tolak balaknya adalah janur. Bagi kalian yang di perjalanan, boleh bawa janur. Janurnya letakkan di dompet sebagai tolak balak, tetapi mintanya tetap sama Allah. Janur gur tinggo tenger. Apa tenger bahasa Indonesianya ya? Tenger. Tanda. Jadi janurnya tadi cuma buat tanda, kalau kita insya Allah akan baik-baik saja. Doanya tetap minta kepada Allah terkait dengan keselamatan kita di jalan ya. Kalau misalnya yang dalam perjalanan atau kita takut emosional ya, hindari mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa mancing emosi kayak darah tinggi dan seterusnya. Ini juga boleh kok secara medis kita lakukan juga tindakan untuk mengurangi emosi kita. Tadi kalau hatinya udah bahagia sih aku rasa kalian nggak akan emosian kok. Jadi kalau kita memang rasa oke, badan gue lagi nggak enak, gue bisa emosi secara spontan, gue bisa melakukan tindakan yang di luar batas gue harus diem. Gue nggak mau berdebat sama istri gue, sama suami gue tahan. Istilahnya gitu. Ini momen dimana kalian menahan badan kalian untuk emosional. Jadi kalau emang ngerasa, enggak, gue nggak baik, gue lagi emosi, diem. Duduk, diem, tarik nafas. Buang lewat mulut 3 kali. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu buat yang sedang emosional. Ya, jadi supaya kita tuh nggak ngerusak barang, nggak melakukan tindakan di luar batas kita. Kadang-kadang kita sudah melakukan baru sadar. Karena memang ada makhluk tadi yang mempengaruhi kita ya teman-teman ya. Jadi bahagiakan tubuh kita, kemudian menggunakan gelang atau menggunakan janur sebagai media tolak bala atau tenger atau tanda. Kalau malu digelangkan ya digunakan sebagai apa jepit rambut, apa di kerudung, di jilbab, atau di dalam topi, atau di dompet. Yang paling aman itu yang paling tidak ketahuan. Kalau mau ya. Kemudian kalau bagi uang yang sering hilang Mas T, kami sering banget kehilangan uang. Apalagi September ini kan memang katanya Mas T, dari hitungan-hitungan angka, dari makhluk yang sedang beredar yang akan mempengaruhi membuat keuangan kita jadi terombang-ambing atau sering diambil sama makhluk gaib. Bagaimana cara menghindari itu? Sama dengan sebelumnya Eyang minta untuk menggunakan media janur. Teman-teman, jangan ada yang tanya janur itu kuning atau hijau. Kalau di kita hijau itu belara. Ada sebagian orang yang mengilhami belara itu adalah daun kelapa yang sudah kering. Intinya kalau janur itu warnanya kuning. Kalau sudah hijau itu sudah jadi belara, sudah tua, bukan janur lagi. Jadi kalau Mas Tulus bilang janur berarti warnanya kuning ya. Nggak perlu berdebat, janur ada yang hijau, enggak. Janur adalah warna kuning, janur itu daun kelapa muda. Kalau yang hijau sudah daun kelapa sudah kelapa tua. Berbeda ya teman-teman. Ambil janur yang warnanya kuning, kemudian ambil berapapun uang yang mau kita ambil. Nominalnya, dalam tanda kutip kalau versinya Eyang adalah tumbalkan rezekimu, tumbalkan uangmu, salah satunya ambil kemudian dilipat, dibulatkan, diikat dengan janur tadi, kemudian bacakan doa sesuai dengan keyakinan kita. Meminta kepada Allah semoga benda yang kita ikat ini atau uang yang kita ikat ini adalah jadi media penolak ketika ada sesuatu yang akan mengganggu kerezekian kita. Doanya simpelnya Mas Tulus rangkum begitu ya. Jadi doanya adalah minta supaya makhluk ini ketika akan mengganggu kerezekian kita, Allah jadikan benda ini menjadi tolak balak bagi kalian. Bisa letakkan di dompet atau di tempat uang atau di tempat yang biasa kita meletakkan uang. Itu boleh digunakan untuk itu. Bagi yang mau, yang tidak juga enggak apa-apa. Oke, kemudian bagi yang di rumah, misalnya kalian sering emosional rumahnya,
Misalnya di rumah kalian tuh suamimu atau istrimu tuh sedang kurang baik-baik aja keadaannya, ambil janur yang agak lumayan panjang, ikat salah satu tiang yang ada di rumahmu. Saya nggak ada tiangnya Mas Tulus, saya perumahan. Ambil yang ada tiangnya. Ingat ya, meja yang ada tiangnya boleh kalian ikat. Pokoknya sesuatu yang kalian ikat tadi untuk menetralkan sesuatu. Jadi niat doanya adalah meminta kepada Allah baik uang, baik yang kita ikat tadi, mudah-mudahan jadi penetral di rumah ini dari emosi yang tidak terkontrol, dari gangguan makhluk yang tidak baik, kemudian dari gangguan makhluk yang akan mengganggu kerezekian kita. Doanya Mas Tulus simpelkan seperti itu, silakan diatur sendiri sesuai dengan keyakinannya. Yang mau saja, yang tidak juga tidak masalah. Yang terakhir tambahan dari saya adalah jangan lupa tolak balaknya dengan bersedekah. Kalau hari ini ngerasa duitku kayak hilang 10.000, harusnya untungnya 110, kok dapetnya cuma 100 ya, 10.000-nya hilang. Ambil 10.000, jadikan cuma 90 bila perlu, sedekahkan kepada siapapun yang lewat yang kalian pengen kasih. Mau itu anak yatim, mau itu pengemis, mau itu siapapun yang pengen kalian kasih. Tebus uangmu yang hilang tadi dengan sedekah. Ini ada aneh sih, tapi silahkan dicoba. Uangku hilang 100.000, tapi aku sedekah lagi 10.000. Pengeluaranku udah hilang kok, masih suruh ngeluarin duit. Tebus sebelnya kalian, tebus kesialan kalian dengan uang tadi dengan bersedekah. Seperti itu ya teman-teman. Aku harap kalian bisa memahami maksudnya yang Mas Tulus sampaikan sekarang. Insya Allah teman-teman yang nonton video ini rezekinya aman ya. Kemudian keemosinya aman, kesehatannya aman. Semuanya insya Allah aman-aman saja, dijauhkan dari bala apapun dan juga hal-hal yang tidak baik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat teman-teman, silahkan dicerna, diaplikasikan bila mampu atau bila mau. Jika tidak juga tidak masalah. Kalian suka silahkan ditonton, jika tidak silahkan dilewatkan saja. Matur nuwun ya. Saya harap ada yang manfaat dari video yang saya sampaikan hari ini. Semoga ada hal-hal baik yang bisa kalian terapkan untuk kehidupan kalian masing-masing. Selamat sing nonton video iki kabeh, insya Allah dijauhkan dari emosi, kejadian buruk, musibah buruk, bahkan kehilangan rezeki dengan cara yang tidak baik. Amin. Atur sembah nuwun, terima kasih. Kalau ada salah-salah kata Mas Tulus minta maaf. Kalau terkesan gue atau keminter Mas Tulus nyuwun ngapunten ya. Insya Allah ketemu lagi di next video. Terima kasih banyak orang baik. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Teman-teman yang saat ini belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Teman-teman yang sedang punya hajat, pengen punya jodoh atau pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan, amin. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin ya Allah. Teman-teman yang sedang jual aset semoga cepat terjual. Kalian yang saat ini sedang merintis usaha, Mas Tulus doakan semoga usahanya lancar, sing dagang laris manis. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih, sehat berkah melimpah untuk semuanya ya. Insya Allah ketemu lagi di next video. Mas Tulus pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.